Lepaskan! Lepaskan aku! Gimana sekarang rasanya? Jadi korban penyekapan. Selama ini, kamu hanya tahu jadi pelaku. Sekarang kamu jadi korbannya. Lepasin, apa salah aku? Salah apa? Begitu banyak kejahatan yang kamu buat. Kamu masih nanya salah apa? Kamu dengar kan? Aku akan menukar nyawa kamu dengan kebebasan adikku. Kamu berdoa saja. Supaya ibu kamu lebih suka melepaskan Aisyah daripada harus menyelamatkan kamu. Aisyah. Kamu siapa? Siapa aku? Kamu mau tahu siapa aku? Kamu lihat siapa aku sekarang. Restu. Mas Bisma. Jadi, kamu bukan Arif? Bisma! Keluar kamu, Bisma! Restu! Restu! Sial. Kenapa Restu nggak ada di sini ya? Bukannya dia pergi menemui Bisma? Iya. Ibu Ningrum kan lagi sekarat di rumah sakit. Pasti Bisma menemui Ibu Ningrum di sana. Dan Restu pasti ikut Bisma. Sial. Pasti mereka udah ketemu di sana. Kurang ajar. Mobil bos nih. Halo? Halo bos, kami menemukan mobil ibu dalam keadaan mesinnya nyala, lampunya nyala, tapi orangnya nggak ada bos. Apa? Kalian menemukan mobil ibu? Di mana? Di sini bos, di pinggir jalan. Ya udah, saya kesana sekarang. Jadi Mas Bisma mau menculik Mas Arif untuk ditukarkan dengan Aisyah? Begitu? Iya, kenapa? Kamu pikir hanya keluarga kamu saja yang bisa melakukan hal-hal licik? Hah? Ya, mungkin itu satu-satunya cara untuk membebaskan Aisyah. Kalau Mas Bisma nekat masuk ke rumah aku, anak buah ibu dan Mas Arif pasti nggak akan tinggal diam. Kenapa kamu diam aja? Hah? Apa sebagai laki-laki, kamu nggak bisa berbuat apa-apa? Apa maksud kamu, Mas? Aisyah! Kamu dengar ya, Restu? Aku sudah lihat videonya. Kamu nggak berbuat apa-apa saat nyawa Aisyah dalam terancam. Aku pikir kamu benar-benar cinta sama Aisyah. Kamu bisa jadi pelindung dia. Ternyata aku salah. Aku salah besar. Kamu nggak lebih dari seorang pengecut. Kamu sama aja sama kakak-kakak kamu. Itu tidak benar, Mas. Aku sudah berusaha sekuat tenaga aku untuk membebaskan Aisyah. Aku bahkan selalu berdoa untuk Aisyah setiap kesempatan yang aku punya. Oh ya, berdoa. Bagus. Bagus kalau kamu berdoa. Berdoa memang bisa menyelamatkan seseorang. Jadi mulai sekarang, kamu berdoa supaya nyawa kamu selamat. Karena kamu akan aku tukarkan dengan Aisyah. Bos, tadi kami nggak sengaja lewat sini, ngeliat mobil ini. Kami khawatir kalau ibu kenapa-napa. Bukan ibu yang bawa mobil ini, tapi Restu.
Jadi sekarang kalian tahu di mana Restu? Mobil ini udah kami cek, Bos. Tapi nggak ada. Jangan-jangan Bisma yang melakukan semua ini. Ya, aku yakin Bisma pelakunya. Di kampung ini nggak ada seorang pun yang berani cari gara-gara dengan keluargaku, kecuali Bisma. Aku setuju, Mas. Itu ide yang sangat bagus. Mas, sebenarnya tadi itu aku memang sedang mencari kamu. Aku mau minta tolong sama Mas Bisma untuk membebaskan Aisyah. Karena aku sudah berusaha segala cara untuk mengubah keluarga aku, tapi tidak pernah berhasil. Mungkin ini satu-satunya cara. Dengan cara kekerasan. Tunggu. Kamu setuju? Maksudnya bagaimana? Mas Bisma tenang aja. Aku pasti berada di pihak kamu, Mas. Aisyah itu udah belahan jiwaku. Aku sanggup melakukan apapun untuk keselamatan Aisyah. Ayo Mas, tolong lakukan. Semoga ibu aku masih menganggap nyawa aku tuh lebih berharga dari ambisinya. Kenapa Ibu Rahayu melepaskan ikatanku? Benarkah sekadar karena dia percaya aku gak akan melarikan diri? Aisyah, kok kamu masih di sini sih? Ikatan kamu udah dilepas, pintu juga udah nggak dikunci. Ngapain kamu masih di sini? Ya, Mbak Maya ngapain di sini? Kamu harus jawab dulu pertanyaan aku sebelum aku jawab pertanyaan kamu. Oh, jadi cintanya kamu sama Restu ini bener-bener udah luar biasa ya? Sampai kamu rela nungguin dia di ruangan kotor kayak gini? Kenapa sih? Kamu nggak ngadu aja sama ibu dan jelasin sama ibu kalau kalian berdua memang pacaran? Itu bukan urusan Mbak Maya. Oh tidak, jelaslah itu urusan aku. Karena kan aku juga anggota dari keluarga ini. Jadi aku berhak tahu. Asal kamu tahu ya Aisyah, hubungan kalian berdua ini udah benar-benar bikin kacau satu rumah ini tahu? Kacau apanya, Mbak? Perasaan orang-orang di sini baik-baik aja. Gak ada kekacauan. Baik-baik aja gimana? Apa kamu tahu nasib Restu sekarang? Restu? Kenapa dia? Apa kamu nggak tahu kalau dari tadi Restu tuh tungguin kamu di luar? Ibu juga udah tahu loh. Aisyah, kamu kenapa Aisyah? Aku tahu mulut kamu pasti diplester. Kaki dan tangan kamu pasti diikat. Aku pasti akan cari jalan untuk membebaskan kamu dari sini. Lepaskan ikatannya. Baik, Bu. Apa yang dilakukan Ibu Rahayu? Apa dia menghukum Restu? Kan kamu tahu Aisyah, ibu itu orangnya seperti apa. Dia tuh nggak bakal maafin orang yang udah berani-berani nentang dia. Mbak, di mana Restu? Aku mau tahu keadaannya dia sekarang. Udah kamu lihat aja tuh, dia ada di kamar. Benar-benar gadis yang bodoh. Dia dengan mudah masuk ke dalam jebakan aku. Restu, dia selalu mencemaskan keadaanku. Bahkan dia selalu bertaruh nyawa untuk menyelamatkan aku. Dan sekarang dia... Ya Allah, aku harus melihatnya. Ayo Aisyah, masuk ke kamar Restu. Dan ibu akan segera menangkap basah dirimu. Mas. Kamu kemana? Mana Aisyah? Hah? Aku mau kasih pelajaran ke perempuan kampung itu. Mana dia? Emangnya ada apa sih sama Aisyah? Kamu tahu, kakak dari perempuan kampung itu si Bisma menculik Restu. Sekarang mana Aisyah? Dia di kamar Restu. Ngapain perempuan itu malam-malam ke kamar Restu? Gak tahu diri.
Aku nggak perlu membangunkan ibu untuk menangkap basah Aisyah. Mas Arif yang akan melakukannya. Restu. Restu. Kemana Restu? Di mana dia? Restu. Mas. Gak tahu diri kamu. Ngapain kamu di kamar Restu malam-malam, ha? Gak tahu diri kamu. Mas, aku... Aisyah? Kamu ngapain tengah malam gini di kamar laki-laki? Dasar perempuan gak beres. Mbak Maya, Mbak ini... Udah deh, mendingan kita kasih tahu ibu sekarang aja supaya ibu tahu kelakuan dia ini kayak apa. Enggak, Mas ini salah apa? Diam kamu. Sekarang kamu ikut. Kita lihat apa yang ibu lakukan sama kamu sekarang. Ayo. Lepasin, Mas. Sini kamu. Lepasin. Udah jangan lawan. Perempuan gak tahu diri. Arif, ngapain kau bawa perempuan itu ke kamar sini? Lihat, Bu. Aisyah sekarang udah berani masuk kamar Restu tanpa izin, Bu. Di mana Restu? Hah? Kenapa Arif? Kalau memang betul Restu dan Aisyah itu ada hubungan, mereka berdua pasti di dalam kamar. Kalau tidak, tandanya ada orang yang bermain di keluarga kita. Ada yang mau menghasut dan mengadu domba, memecah belah keluarga kita. Kurang ajar. Ternyata ibu sudah mencium apa yang aku rencanakan. Kenapa kamu diam? Di mana Restu sekarang? Restu diculik sama Bisma, Bu. Mas Bisma menculik Restu? Ah, yang benar aja. Enggak. Aku nggak percaya. Apa kamu bilang? Diculik Bisma? Omong kosong kamu. Kamu sudah seperti istri kamu. Terlalu percaya sama berita bohong yang tidak ada buktinya. Mana mungkin Bisma berani menculik Restu? Berani mati apa dia? Tapi ini benar, Bu. Aku lihat sendiri. Lihat apa? Bu, anak buah aku menemukan mobil Restu di pinggir jalan. Menabrak pohon dan Restunya udah nggak ada. Lalu bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa Bisma yang menculik Restu? Tadi malam Restu keluar rumah, Bu. Ingin menemui Bisma. Aku mengejarnya, tapi kita berselisih jalan. Setelah itu, Restu hilang. Bu, siapa lagi di kampung ini yang berani cari gara-gara sama keluarga kita? Kecuali Bisma, Bu. Aku yakin, pasti Bisma yang menculik Restu, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Aku yakin Mas Bisma nggak mungkin ngelakuin itu, Bu. Mas Bisma nggak mungkin menyalahkan Restu. Apa yang nggak mungkin, Aisyah? Setelah ibu kirim video itu tadi malam, pasti Bisma melihatnya dan bertekad untuk menyelamatkan kamu. Itu sebabnya dia menculik Restu, untuk ditukar sama kamu. Bu, tolong percaya sama aku. Mas Bisma nggak mungkin ngelakuin itu. Diam kamu, Aisyah. Kamu lupa, kamu bisa hidup sampai sekarang itu karena ada Restu. Kalau sampai ada yang berani melukai Restu, aku tidak akan segan-segan menghabisi seluruh keluarga kamu.
Sekarang kamu jawab. Gimana Restu? Nggak tahu, Bu. Aku benar-benar nggak tahu. Jadi kamu memang benar-benar ingin saya lenyapkan ya? Hah? Nggak, Bu. Aku beneran nggak tahu apa-apa. Bu, dia nggak akan menyerahkan Restu segampang itu. Sepertinya kita harus kasih dia pelajaran. Bawa dia pergi. Bawa saya. Bangun, sini. Saya tanya sekali lagi sama kamu. Di mana kamu sembunyikan Restu? Aku nggak tahu, Bu. Aku benar-benar nggak tahu. Tolong lepasin. Tolong. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nggak mungkin Mas Bisma menculik Restu. Dia tidak akan mengaku. Dia akan merasakan akibatnya kalau berani mempermainkan kita. Mas Arif, jangan, Mas. Mas, aku mohon. Mas, aku nggak kuat. Aisyah, aku bisa aja memotong tali ini agar kamu jatuh ke kolam. Cepat katakan, di mana Restu? Aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Lepasin. Tolong. Kira suara Aisyah. Kamu perlu tahu, aku nggak suka main-main dan aku nggak suka dipermainkan. Tolong. Tolong. Astagfirullahaladzim. Hukuman apa lagi yang harus Aisyah terima, ya Allah? Aku maunya culik Arif. Karena Arif jelas-jelas orang yang sudah menyakiti Aisyah. Tapi yang ku dapat malah Restu. Tapi bisa jadi menculik Restu itu lebih baik. Karena siapapun juga tahu Restu anak kesayangan Bu Rahayu. Artinya Bu Rahayu tentu mau melakukan apa saja untuk mengembalikan Restu, termasuk membebaskan Aisyah. Bisma. Bu, dia udah berani menculik Restu. Sekarang dia punya nyali untuk menelpon ibu. Apakah harus dijawab? Ibu harus angkat biar dia tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Berani juga kamu menelpon kemari. Apa kamu mau ucapkan selamat tinggal buat adikmu? Karena dengan bikin gara-gara seperti ini, kesempatan kamu untuk melihat Aisyah hidup-hidup hilang. Bu Rahayu, Anda jangan sombong dulu. Posisi kita sama sekarang. Aku menahan Restu. Sekarang kamu mau apa? Bawa Aisyah keluar dengan keadaan selamat. Maka aku juga akan memberikan Restu. Atau seperti Anda bilang, Anda akan kehilangan kesempatan untuk melihat Restu dalam keadaan hidup. Keterlaluan. Berani dia memutuskan pembicaraan. Ngajar, Rim. Kamu benar, Arif. Dia memang sudah menculik Restu. Dia minta Restu ditukar dengan Aisyah. Kurang ajar orang itu. Dia nggak tahu sedang berurusan dengan keluarga siapa. Mau pinjam mobil. Tapi Mas, mobil itu mau saya pakai pagi-pagi sekali. Iya Pak, saya ngerti. Tapi ini saya butuh sekali. Saya mohon, saya akan mengembalikan mobil ini sebelum subuh. Baiklah. Tapi ingat ya Mas,
Sebelum subuh mobil harus kembali. Terima kasih, Pak. Aku akan mengatur pertemuanku dengan Bu Rahayu untuk menukarkan Aisyah dengan Restu. Bawa Aisyah keluar dengan keadaan selamat. Maka aku juga akan memberikan restu. Atau seperti yang Anda bilang, Anda akan kehilangan kesempatan untuk melihat Restu dalam keadaan hidup. Tuh kan Bu, apa aku bilang? Ibu tuh sekarang udah jadi lembek. Jadi gak ditakutin lagi deh sama orang-orang. Kamu kalau bicara jangan sembarangan. Ya buktinya, orang seperti Bisma aja bisa ngancem ibu kayak gitu. Terus sekarang ibu mau melakukan apa? Mau balikin Aisyah lagi? Aku gak kuat ya Allah. Aku gak kuat ya Allah. Bu, kalau aku pikir-pikir nih, kayaknya kita nggak usah deh nurutin keinginannya Bisma. Supaya Restu nggak macem-macem, udahlah mendingan kita nikahin aja mereka berdua. Kenapa begitu, Bu? Karena sebenarnya Restu itu licik. Maya, hati-hati kalau kamu bicara. Loh, kenapa Ibu jadi marah sama saya? Sampai semua ini udah terjadi, Ibu juga nggak bisa lihat kan kelicikannya Restu? Apa maksud kamu? Coba deh kalau Ibu inget-inget, udah berapa kali Restu ngebebasin Aisyah. Tapi dia nggak pernah berhasil kan? Menurut Ibu nih, apa sih Bisma itu punya nyali buat nangkap Restu? Bu, Bisma tuh nggak akan punya nyali, Bu. Dia itu pengecut. Orang ini semua rencananya Restu kok. Berhenti kamu sampai di sini. Jangan bikin omong kosong lagi soal Restu. Aisyah. Astagfirullahaladzim. Aisyah. Aisyah. Astagfirullahaladzim. Aisyah. 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 Astagfirullahaladzim. Aku mimpi buruk lagi tentang Aisyah. Tapi saat ini aku gak bisa tolong kamu, Aisyah. Karena kalau aku meninggalkan lumbung ini, rencana Mas Bisma bisa berantakan. Ya Allah, aku mohon kepada kamu. Tolonglah bantu Mas Bisma. Bantu usaha kami untuk menyelamatkan Aisyah. Karena kami tak akan bisa tanpa bantuan kamu, ya Allah. Mas, kamu lihat sendiri kan? Kenapa sih Ibu sekarang kok jadi aneh gitu? Maya, kamu jangan kurang ajar ya. Ibu sama anak sama aja, sama-sama lembek, gak berguna. Aisyah. Aisyah. Bertahan Aisyah. Ayo. Ayo. Kenapa tadi aku malah membantunya? Aisyah bangun Aisyah. Aisyah. Aisyah bangun. Aisyah. Aisyah bangun Aisyah. Kenapa aku merasa khawatir? Ada apa ini?
Apa yang terjadi padaku? Aku merasa lega melihat Aisyah selamat. Kenapa laki-laki begini? Jadi Pak Bisma ingin bawa pasien pulang. Benar, Dok. Kami akan merawatnya di rumah. Tapi Pak, kondisi pasien masih belum stabil. Alangkah baiknya pasien dirawat dulu, Pak. Begini, Dok. Saya sudah membicarakan ini dengan keluarga dan keputusan ini sudah bulat. Tapi jika terjadi apa-apa dengan pasien, kami tidak bisa bertanggung jawab, Pak. Iya, Dok, saya mengerti. Baik, kalau begitu Bapak bisa selesaikan administrasinya dulu. Setelah itu pasien bisa Bapak bawa pulang. Terima kasih, dokter. Risma. Mas, kamu dari mana? Ada yang aku harus urus tadi. Risma, begini. Kita harus secepatnya berkemas dan pergi dari sini. Loh Mas, kita mau pergi kemana? Risma, aku nggak punya waktu untuk menjelaskan. Pokoknya lakukan sekarang ya. Tapi, Ibu... Gini, aku sudah mengurus semua administrasi dan pencabutan pasien. Sekarang kamu bangunkan Mila, aku bangunkan Ibu. Sebentar lagi, suster akan mencabut infusnya Ibu. Bangunkan Mila ya? Iya, Mas. Bu. Bisma, ada apa nak? Aku baik-baik aja, Bu. Bu, dengar ya. Kita harus berkemas, kita harus pergi dari sini. Berkemas kemana? Nanti aku jelaskan, Bu. Kalau ada waktu ya. Yang penting sekarang kita harus pergi dulu. Ya Allah. Suster, tolong. Permisi, Bu. Saya mau cabut infusnya. Malam ini Ibu sudah bisa pulang. Ya, suster. Makasih. Kalian semua naik mobil ini ya? Kita mau kemana sih ya? Kita akan ke desa sebelah. Ayah nggak ikut? Ayah ntar nyusul aja ya? Iya ya. Pak, tolong antarkan mereka ke desa sebelah ya. Bapak udah tahu kan? Tahu, Mas. Makasih ya, Pak. Mas, tapi kamu yakin nggak ikut? Nanti aku nyusul. Pasti. Titip Ibu sama Mila ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Pak, bawanya hati-hati ya, Pak. Iya, Mas. Oke, Pak. Jalan, Pak. Ya Allah, lindungilah keluarga aku. Kalau aku berhasil membebaskan Aisyah malam ini, kami akan berkumpul kembali. Tapi kalau terpaksa aku harus mati, aku serahkan penjagaan mereka kepadamu, ya Allah. Bawa dia ke kamarku. Bu, sepertinya Aisyah harus ke dokter. Bawa dia ke kamarku sekarang. Maya, di mana Arif? Saya nggak tahu, Bu. Tadi kayaknya ada di sini. Mulai sekarang kamu tidak usah ikut campur urusan orang lain. Urus keluargamu sendiri. Oh, masih jauh nggak? Masih sayang kayaknya. Mendingan sekarang kamu istirahat aja dulu ya. Emang kita mau kemana sih, Bu? Ini kan bukan jalan pulang. Sekarang kita mau pergi ke saudaranya nenek. Kamu tidur, kamu pasti capek kan? Ya, tidur ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, jangan lebih cepat, Pak. Pak. Mas, hati-hati, Mas.
Ya Allah, tolong selamatkan kami. Ibu bertahan, Bu. Penjar! Allahu Akbar. Ya Allah. Risma, bawa Mila cepet. Biar ibu menghadapi Arif. Cepet. Tapi Bu, itu gimana? Gak apa-apa. Ibu menghadapi Arif. Mila! Gimana Mas? Apakah mereka setuju? Iya, mereka setuju. Ya, halo? Kamu harus hati-hati. Risma ada apa? Kenapa menangis? Sekarang semuanya udah terjadi. Risma, bicara yang jelas, aku nggak dengar. Bisma, dengerin Ibu ya. Ibu gak peduli apa yang kamu akan lakukan. Sekarang kamu balikan Restu, Nak. Bu, nggak bisa begitu, Bu. Restu ini syarat utama agar Aisyah bisa bebas. Sekarang kamu kembalikan Restu. Kamu jangan culik dia. Karena tadi Mila diculik oleh Arif untuk jaminannya, Nak. Apa? Mas, kenapa Mas? Pokoknya kembalikan Restu sekarang ya. Makin cepat kamu kembalikan Restu, makin cepat Mila akan kembali. Apa yang terjadi, Mas? Arif menculik anakku Mila. Aku hajar dia. Mas, nanti dulu, Mas. Minggir kamu. Nanti dulu. Aku tahu berita ini sangat mengkhawatirkan. Tapi kita nggak boleh kehilangan akal sehat dalam menghadapinya. Apalagi ini menyangkut anak kecil, Mas. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Ajar kamu, Arif. Halo, Bisma. Halo, Arif. Lepaskan anak aku Mila. Jangan kau sakiti dia. Bisma. Bisa apa kamu? Hah? Memangnya aku takut sama gertakan kamu? Hah? Ini, dengar. Bisma. Kali ini aku nggak main-main. Kamu sendiri yang memulai permainan ini. Sekarang, kalau kamu nggak secepatnya serahin Restu, kamu nggak akan ketemu dengan anak perempuan kamu lagi. Paham kamu? Baik. Aku akan serahkan Restu. Kita ketemu di ladang. Tapi ingat, jangan bawa anak buahmu. Kamu jangan berani macam-macam sama saya. Karena kamu nggak akan bisa mengelabui saya. Ayo. Bisma! Keluar kamu! Bisma! Mila. Tunggu dulu, Mas. Tunggu dulu. Aku harus pastikan Mas Arif benar-benar datang sendirian. Cepat keluar, Bisma!
Aku datang tanpa pengawalan. Asal kamu tahu, Bisma. Sesaat setelah kamu serahkan restu, anak buah aku akan menyerbu ke sini. Mereka sekarang mengepung tempat ini di tempat-tempat tersembunyi. Oke, aman Mas. Dia memang datang sendirian. Ayo. Lepasin aku. Diam. Aku di sini. Ayah. Mila. Mila. Bisma, dalam hitungan ketiga, kamu dorong Restu ke sini. Dan aku akan dorong anakmu ke sana. Kamu jangan coba-coba menipu aku ya. 1, 2. Ini jebakan. Mas Bisma, cepat tinggalkan tempat ini. Maksud kamu? Tangkap Bisma! Tangkap! Tangkap dia! Mundur! Tunggu! Kamu menjebakku! Mundur! Kalau tidak, aku akan memotong urat nadiaku. Restu, apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu mau membela orang yang menyekap kamu? Ternyata benar apa yang dibilang Maya. Jadi kamu itu cuma pura-pura disekap, ha? Bohong! Mas Arif lebih pembohong dari aku. Bukankah Mas Arif bilang Mas Arif akan datang sendirian, tanpa pengawal? Kalau iya kenapa? Hah? Restu, sekarang semuanya udah terlambat. Nggak ada yang bisa selamatkan Bisma dari kematian. Bisma, nyawamu ada di tangan aku. Kamu benar-benar licik. Bisma, aku udah penuhin janji aku. Tapi aku nggak pernah berjanji kalau kalian akan selamat dari tempat ini. Tangkap mereka! Mundur! Mas Arif, kalau aku mati, Ibu tidak akan pernah bisa memaafkan kamu, Mas Arif. Mas Bisma, cepat pergi dari sini. Pergi! Jangan coba kabur! Hianat! Apa yang kamu lakukan, Restu? Hah? Apa maksud drama tadi itu? Karena aku tahu Mas Arif akan berbuat licik. Dan ternyata dugaan aku tuh benar. Arif, mana Restu? Dia selamat kan? Jangan khawatir, Bu. Nggak ada yang berani mencelakai anak kesayangan Ibu. Waalaikumsalam. Restu. Syukurlah kamu selamat. Ibu memikirkan kamu terus. Di mana Aisyah? Mudah-mudahan gak ada sesuatu yang terjadi sama dia. Pasti dia sedang mencari Aisyah tuh.
Hanya Aisyah yang selalu dalam pikirannya. Ayo kita makan. Kamu pasti lapar sekali. Aku nggak lapar, Bu. Kenapa? Ibu ingin bicara sama kamu. Bisma menyiksa kamu. Pasti udah disiksa habis-habisan tuh sama Mas Bisma. Makanya dia pulang seger buger begitu. Ibu tidak minta kamu bicara. Ya iyalah Bu, tentu aja. Mau aku bicara kayak gimana juga ibu gak bakal denger kan? Restu, sandiwara kamu benar-benar sempurna ya. Diam kamu Maya. Sudahlah Bu, aku tuh nggak mau ibu tuh bertengkar. Yang penting kan sekarang aku sudah pulang ke rumah dengan selamat dan aku nggak ada luka apa-apa kan? Oh iya. Udahlah Bu, aku capek banget nih, aku pengen istirahat dulu ya. Ya, seperti yang aku bilang Bu. Dia pasti cuma pura-pura ditangkap aja sama Mas Bisma. Ibu sudah minta kamu diam. Sekali lagi kamu bicara, saya usir kamu dari rumah ini. Lihat aja, aku akan membongkar semuanya dan membuktikan bahwa yang aku katakan selama ini benar. Restu dan Aisyah pacaran. Di mana Aisyah? Apa dia masih disekap di ruang bawah tanah? Aku baru aja mengalami bagaimana rasanya disekap di sebuah gudang. Baru sebentar aja rasanya sangat nyaman. Dan Aisyah, dia harus menjalani itu sepanjang hari. Selama berhari-hari. Aku harus melihatnya. Kamu kemana? Aku mau lihat keadaannya Aisyah, Mbak. Udah gak usah aja. Aisyah baik-baik aja kok. Mendingan sekarang kamu masuk ke kamar kamu. Sebelum ada orang yang lihat kalau kamu mau temui Aisyah. Ayo cepetan. Tapi aku mau lihat keadaannya dia. Udah, Aisyah baik-baik aja. Percaya sama aku. Cepet. Cepat Restu. Mumpung gak ada orang, sebaiknya aku lihat keadaan Aisyah sekarang. Aisyah. Aisyah, bangun Aisyah. Mbak Sakinah, Keadaan kamu semakin parah. Mbak bawa kamu ke klinik ya, biar kamu bisa dapat perawatan dokter. kalau Ibu Rahayu tahu gimana? Mbak yang tanggung jawab. Lagian juga kamu gak akan kabur kan? Kondisiku seperti ini mana mungkin aku bisa kabur, Mbak. Mbak Sakinah. Udah, kita harus ke rumah sakit sekarang ya. Restu gimana? Udah ketemu belum? Alhamdulillah, Restu baik-baik aja kok. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya udah, kamu nggak usah khawatir sama Restu ya. Sekarang kita berangkat yuk. Ya. Apa? Mereka berdua pergi tanpa pengawalan. Ceroboh sekali mereka itu. Mau kemana mereka? Ke klinik, Mas. Aku bisa pastikan kalau klinik itu dekat rumah. Oh, itu. Itu sangat gampang buat kutemukan. Bagus, Mas. Kalau gitu segera lakukan sesuatu dan culik Aisyah. Dan aku akan segera menyusun rencana. Dan Ibu akan mengira kalau Restu yang membawa kabur Aisyah. Baiklah adikku. Dengan senang hati. Aisyah, sebentar lagi kamu akan jadi milikku. Alhamdulillah, dokter bilang kamu gak ada penyakit yang berat kok.
Yaudah, Mbak kan mau tebus dulu obatnya, jadi kamu tunggu di mobil aja ya. Iya Mbak. Yuk, Mbak anterin ke mobil. Sebentar ya. Mas Yudi. Kok jendelanya kebuka? Aisyah? Hah? Aisyah? Astagfirullahaladzim. Aisyah kemana? Aisyah? Keras kepala juga perempuan itu. Awas, kuhabisi kamu nanti. Kamu pikir semudah itu mengejar aku? Perempuan bodoh. Rahayu, rasakan sekarang. Kamu mengusir aku dari rumahmu, dan sekarang anak perempuanmu ada dalam cengkeramanku. Aku jamin, Rahayu, ini akan jadi awal kehancuranmu. Ibu kangen sekali sama Amir kakakmu. Kangen sama semua hal tentang dia. Kakakmu tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Termasuk kamu, Arif. Apa aku nggak pernah bisa menggantikan Mas Amir? Saudara aku yang udah di dalam tanah. Bu, aku baru aja menyelamatkan anak kesayangan ibu, bahkan tanpa luka sedikit pun, Bu. Apa aku nggak berhak mendapat sedikit aja pujian dari ibu? Kamu pikir kamu layak mendapatkan pujian itu? Ambil peluru itu. Ambil. Ini, Bu. Sekarang menurut kamu, apa bedanya peluru yang ada di tanganmu dengan peluru yang ada di tangan ibu? Yang satu masih bisa dipakai untuk dan yang satu enggak. Peluru yang ada di tangan ibu ini berisi ketakutan. Ketika peluru ini ada di dalam pistol, semua orang akan takut. Tapi setelah peluru ini ditembakkan, tidak ada ketakutan lagi. Peluru ini sudah tidak ada gunanya. Itulah perbedaan kamu dan kakakmu Amir.
Amir kakakmu tahu betul bagaimana memelihara ketakutan pada orang-orang. Kamu tidak. Amir tahu betul kegunaan peluru ini. Kamu tidak. Bu, apa maksud Ibu? Bisma menculik Restu. Lalu kamu membalasnya dengan menculik Mila. Lalu kamu menukar Mila dengan Restu. Saat itu, sama sekali bukan kemenangan buat keluarga kita. Justru itu sebuah kerugian buat keluarga kita. Orang-orang di kampung ini jadi tahu bahwa mereka bisa bernegosiasi dengan keluarga Rahayu. Mereka tidak takut lagi pada keluarga kita. Jadi menurut Ibu, di situasi seperti kemarin, aku harus ngapain? Seharusnya kamu binasakan anaknya Bisma. Pelihara ketakutan di antara orang-orang di kampung ini pada keluarga Rahayu. Pada detik kamu menukarkan Restu, detik itu juga kamu binasakan anak Bisma. Itu memberikan pesan, mereka jangan macam-macam dengan keluarga Rahayu. Bu, tapi kemarin Restu, anak kesayangan Ibu, mengancam untuk memotong urat nadinya sendiri, Bu. Biarkan saja dia lakukan itu. Apa aku nggak salah dengar, Bu? Ibu rela kehilangan anak kesayangan Ibu sendiri. Kesedihan kehilangan anak itu adalah satu hal lain. Tapi memelihara ketakutan pada orang-orang itu adalah hal yang lain lagi. Bayangkan, seperti kamu sedang main tarik tambang. Ketika kamu berhenti menarik tambang itu, kamu akan ditarik orang. Jadi sebaiknya sekarang kamu pergi. Buat keluarga Ningrum mempunyai rasa takut lagi terhadap keluarga kita. Baik, Bu. Sekarang juga aku akan memilih di depan semua keluarga ini. Arif. Inilah perbedaan kamu dengan kakakmu Amir. Betapa bodohnya kamu. Seharusnya tadi malam kamu lenyapkan anak Bisma itu. Bukan sekarang. Sekarang yang seharusnya kamu lakukan adalah kamu ambil anak Bisma itu. Jual pada orang lain. Supaya Bisma tahu bahwa anaknya masih hidup. Tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Baik, Bu. Ibu ingin keluarga Bisma lenyap pelan-pelan sambil mengenang anak mereka. Supaya mereka tahu bahwa keluarga Rahayu bisa merenggut masa depan mereka. Kan kamu baik-baik aja kan, Nak? Ya, Bu. Mila baik-baik aja, Bu. Apa yang kamu pikirkan, Bisma? Mengambil langkah bodoh seperti ini. Menculik anak Rahayu. Lihat balasannya. Mila diculik. Untung gak apa-apa. Kalau sampai terjadi sebaliknya gimana? Bu,
Terus aku harus bagaimana? Diam aja. Diam aja melihat Bu Rahayu setiap hari memikirkan cara untuk menyiksa Aisyah di rumahnya. Iya, begitu. Tapi lihat akibat perbuatan kamu. Untung Allah masih melindungi Mila. Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan keluarga itu. Bahkan ke anak kecil pun dia tega. Bu, sabar Bu. Apa yang dilakukan sama Mas Bisma? Karena Mas Bisma itu sangat peduli sama kita semua. Kamu gak boleh mendukung suamimu seperti itu. Dia malah membuat ide yang bodoh. Ibu tahu siapa Rahayu. Kalau kita mengusik keluarga Rahayu, sama aja kita mengaduk-aduk sarang tawon. Ibu Rahayu tidak akan pernah berhenti. Sebelum lawannya mati, baru dia puas. Bu, dengar aku dulu. Aku sudah merencanakan semua ini. Kalian akan aku bawa ke tempat aman. Dari kemarin kamu bilang kita ke tempat yang aman. Di mana? Aku akan membawa kalian ke rumah Vita dan Firman. Aku akan bawa kalian ke sana. Dan aku akan kembali lagi ke desa ini. Tapi Mas, kenapa kita harus ke sana? Aku nggak bisa meninggalkan desa ini tanpa Aisyah. Aku harus menyelamatkannya. Ayo, sekarang kita pergi. Dia sudah pulang tanpa Aisyah. Rencanaku berhasil. Tinggal aku lanjutkan ke rencana berikutnya. Restu celaka banget ini Restu. Kenapa lagi, Mbak? Aisyah. Kenapa dengan Aisyah? Tolong katakan sama aku, Mbak. Jangan bikin aku cemas. Aisyah diculik, Restu. Siapa yang menculik Aisyah? Aku nggak tahu siapa penculiknya. Di mana tempat kejadiannya? Jadi tadi tuh aku ke klinik kan. Aku nganterin Aisyah ke dokter. Aku bilang, Aisyah tunggu di mobil aja karena aku mau tebus obat. Tapi begitu aku balik ke mobil, keadaan mobil jendelanya sudah terbuka dan Aisyah udah nggak ada. Aku cari-cari Aisyah nggak ada. Apa mungkin Mas Bisma yang melakukannya? Bisma? Bisma nggak mungkin. Aku nggak ngeliat muka Bisma di situ. Dan Bisma juga nggak punya mobil itu. Tapi aku lihat mobil itu mengarah ke arah kota. Ya Allah, siapa orang itu? Terus Mbak lihat nggak plat mobilnya? Aku nggak lihat plat nomornya. Karena plat nomornya itu kena lumpur, Res. Restu, maafin aku ya. Ini salah aku. Enggak. Mbak nggak bersalah. Pokoknya aku harus cari Aisyah sampai ketemu. Semoga nggak terjadi apa-apa sama dia. Iya. Cuci mobil saya. Siap, Bos. Kamu mau ngapain, ha? Apa bedanya? Kamu di rumah Bu Rahayu juga jadi tahanan kan? Di sini, kamu jadi tahananku. Gak ada yang beda. Cuma suasana aja yang baru. Ya, paling gak kamu gak bosen kan? Apa yang kamu inginkan dariku, ha? Kenapa kamu menculikku? Bangun kamu.
Kamu itu udah berani menamparku. Karena itu, sekarang aku akan melakukan sesuatu ke kamu yang Arif tidak akan pernah bisa lakukan. Pria loyo itu. Jangan pernah menyentuhku. Loh, kenapa? Kamu jangan buru-buru menolak. Kamu tuh belum merasakannya. Kalau kamu udah merasakannya, kamu pasti akan sangat menikmati hal itu. Tapi sebelumnya, ada banyak hal yang akan kutunjukkan ke kamu. Sesuatu yang akan membuat kamu bergairah. Sesuatu yang akan sangat mendebarkan. Bapak memanggil kami? Jaga dia. Jangan sampai kabur. Baik, Pak. Maya, tugasku sudah selesai. Aisyah sudah bersamaku sekarang. Apa yang kamu mau lakukan selanjutnya? Bagus, Mas. Kalau anak itu sudah berada di tangan Mas sekarang. Tapi aku yakin deh, sebentar lagi anak bodoh itu pasti akan datang dan berlagak sok jadi pahlawan. Oh iya, Mas. Jangan lupa untuk segera minta tebusan. Sesudah dia datang dan segera tangkap dia, ringkus. Karena aku mau membuat sandiwara di depan ibu. Ya, seolah-olah kalau Restu itu yang membawa kabur Aisyah. Itu urusan gampang, Maya. Segampang menjentikkan jari tangan. Oh iya, Mas. Jangan lupa ya, karena habis ini pasti masih ada tontonan yang lebih menarik lagi dari ini. Karena kan masih ada Dinda. Terus aku juga pengen kalau ibu segera menghabisi anak itu. Itu akan jadi tontonan yang sangat menarik. Aku udah gak sabar mau melihat semua itu. Ya udah, Mas, cepat telepon Restu sekarang. Karena aku nggak mau kalau Mas Arif sama ibu sadar kalau Aisyah itu udah hilang. Oke, Maya. Aku akan lakukan semuanya sesuai dengan keinginan kamu. Alhamdulillah kita tiba dengan selamat di sini. Untuk sementara waktu kita tinggal di rumah Firman aja dulu ya. Mudah-mudahan Firman gak keberatan kita tinggal di sini ya. Iya, Bu. Amin. Amin. Assalamualaikum. Selamat datang, Bisma. Arif, mau apa kamu di sini? Kok kalian semua terkejut sih? Melihat kamu ada di sini, menyejukkan mata saya. Jadi selamat datang. Mana Firman dan Vita? Hah? Kamu tenang loh. Mereka berdua itu aman dan sehat. Apa yang dia lakuin di sini? Gimana dia bisa tahu kalau kami akan ke sini? Dia benar-benar licik. Arif, kamu dengar ya? Kalau sampai ada apa-apa sama Firman dan Vita, saya nggak akan pernah mengampuni kamu. Bisma, kan tadi aku udah bilang sama kalian semua. Kalau mereka berdua tuh lagi sehat dan aman di dalam. Kalau kalian nggak percaya, silakan masuk. Ayo Bisma, ibu khawatir. Astagfirullahaladzim, Vita! 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 Firman! Bisma. Kamu itu udah menyakitin perasaan aku, Bisma. Kamu pikir kamu bisa dengan mudah kabur dari desa ini, hah? Kamu pikir aku sebodoh itu, Bisma? Arif, apa yang kamu lakukan? Lepaskan mereka! Nggak semudah itulah, Bisma. Arif, apa yang akan kamu lakukan? Tunggulah, sabar. Kita mainkan permainan ini pelan-pelan.
Bisma, bukannya kamu udah bikin kesepakatan dengan ibu ya? Kalau pernikahan adikmu Vita ini dengan suaminya Firman adalah berkat Aisyah, hah? Keluarga kami ini udah menyelamatkan keluarga kalian dari aib yang memalukan akibat adik kamu hamil di luar nikah. Oh, apakah ibu kamu atau istri kamu nggak kasih tahu kamu ya? Hah? Kasihan sekali. Memang aib yang memalukan sih. Kamu bayangin aja, adikmu Vita ini melahirkan seorang anak di luar pernikahan dan tanpa seorang bapak. Siram mereka. Arif, hentikan! Mau apa kamu? Hah? Kamu mau dua orang ini terbakar hangus? Mas Bisma, tolong Mas. Tolong jangan lakukan ini. Kasihan anakku, gak salah apa-apa. Lihat caramu menatap aku, Bisma. Benar-benar memuakkan. Apa kamu nggak bisa lebih sopan sama aku? Hah? Tapi jangan khawatir. Karena sedikit demi sedikit, aku akan mengajari kamu Arif, sudah Arif. cara menghilangkan kesombongan kamu itu. Arif, tolong. Mas Bisma, tolong. Arif! Cukup, kamu jangan gegabah. Kamu harus berpikir yang jernih. Cepat katakan. Apa maumu? Aku mau kamu pulang ke rumah kamu dan diam di rumah kamu. Jangan pernah lagi melakukan hal yang bodoh seperti melarikan diri dari desa ini. Kamu pikir aku budakmu? Hah? Tapi itu sudah takdir kamu, Bisma. Dan nggak bisa dihindarkan lagi. Sudah Bisma, ikuti saja kemauannya. Dan satu hal lagi, Bisma. Jangan pernah protes terhadap apa yang aku mau. Dan jangan pernah lagi menghasut warga. Mengerti kamu? Kami akan patuh, tapi tolong bebaskan anakku. Lihat, Bisma. Contohlah ibu kamu ini. Ibu kamu aja lebih pintar daripada kamu. Hah? Dia tahu kapan berkorban demi keluarganya yang dia sayang. Perempuan tua. Ajari anakmu ini cara berperilaku yang benar. Atau kalian semua akan menggali kuburan kalian sendiri. Paham kalian? Oh iya, saya hampir lupa. Kalian boleh menangis sekeras yang kalian mau, terserah. Tapi jangan di depan warga sekitar. Karena saya nggak suka drama-drama seperti itu. Kami janji. Bisma, tolong. Kalian berdua nggak apa-apa? Nggak apa-apa, alhamdulillah. Keluar kamu! Cepat keluar! Vita. Keluar! Vita. Keluar! Kamu kenapa? Keluar dari sini! Vita, kamu kenapa, Vita? Keluar! Keluar dari sini! Ada apa nih? Kenapa kamu kasar seperti ini? Kenapa Mas Bisma datang ke sini? Gara-gara kalian aku tuh hampir mati. Vita! Kamu jangan ngomong seperti itu. Kita ini satu keluarga. Kalau di sana Mas Bisma ada masalah terus dia kemari, apa itu salah? Kamu nggak lihat ya Mas? Gara-gara mereka datang ke sini, kita itu hampir mati. Apa ini nggak konyol kita mati gara-gara ulah orang lain? Vita, mereka ini keluarga kamu. Keluarga kita juga, bukan orang lain.
Kamu sama Aisyah benar-benar berbeda. Kamu ingat? Aisyah sampai mengubah dirinya agar bersama diri yang kubur hidup. Kamu sadar itu? Aisyah? Kamu masih muji-muji Aisyah? Kamu sadar gak sih gara-gara Aisyah semua ini terjadi? Diam kamu, Vita. Kenapa ya? Kamu terus-terus aja menyalahkan orang lain. Kamu nggak bisa menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu harusnya sadar. Aisyah itu saudara kamu. Adik kamu sendiri. Kamu harusnya simpati dong sama penderitaan dia. Saudara? Saudara macam apa yang menyeret-nyeret saudara lainnya masuk ke dalam masalah? Bisma! Ini adikmu! Kenapa kamu tampar adikmu? Dia sudah keterlaluan. Kamu gak apa-apa, nak? Pergi sana! Ya Allah. Gara-gara kalian aku tuh hampir mati. Dan mulai sekarang, aku anggap Aisyah itu sudah mati. Dan bukan adik aku lagi. Dengar kamu, Vita. Gak usah kamu usir. Kami akan pergi dengan sendirinya. Ya udah cepat pergi. Dan jangan pernah menyeret-nyeret aku dalam masalah kalian lagi. Aku ingin hidup tenang. Astagfirullahaladzim. Ibu sudah bilang berkali-kali sama kamu. Ibu Rahayu tidak akan pernah diam. Dan ibu minta tolong. Kamu jangan berbuat macam-macam lagi. Ibu gak mau kehilangan anak perempuan ibu. Dan ibu gak mau kehilangan kalian semuanya. Aku akan menelpon Restu sekarang, tapi dengan nomor dan suara yang aku samarkan. Gimana Restu? Udah ketemu sama Aisyah? Hah? Dia baik-baik aja kan? Aku khawatir banget. Sampai sekarang aku masih belum dapat gambaran sedikit pun di mana keberadaan Aisyah. Tapi kalau memang bukan Mas Bisma yang melakukannya, aku yakin cepat atau lambat orang itu pasti akan menghubungi aku. Halo? Halo kekasihku. Siapa ini? Restu, anak Bu Rahayu yang jatuh cinta pada gadis desa biasa yang miskin. Aku pikir hal semacam ini hanya terjadi di dunia drama. Tapi ternyata kejadian di dunia nyata. Siapa kamu? Apa kamu yang menculik Aisyah? Aisyah ada sama aku sekarang. Siapa kamu? Kenapa kamu menculik Aisyah? Aku hanya ingin membuktikan. Apa betul ada sarjana dari Australia yang jatuh cinta pada gadis desa biasa yang miskin? Kurang ajar kamu! Kamu memang jatuh cinta sama dia. Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu dengar aku baik-baik, Restu. Karena aku tidak akan mengulangi perkataanku lagi. Temui aku di jembatan di ujung jalan di atas sungai. Bawa uang 100 juta rupiah. Kamu punya waktu 60 menit dari sekarang. Nanti kamu akan menemukan perempuan itu terikat di atas jembatan. Pada menit ke-61, kamu akan menemukan dia di sana. Tapi ingat, kalau sampai kamu terlambat, lewat sedikit, kamu tidak akan pernah bisa menemukan dia lagi. Di mana aku mau cari uang 100 juta dalam waktu sesingkat ini? Ya Allah. Aku juga gak punya uang sebanyak itu, Restu. Gimana kalau kamu coba pinjam uang sama ibu? Pinjam? Enggak. Ibu pasti akan tanya macam-macam. Dan kalaupun aku jelasin yang sebenarnya, ibu gak bakalan pinjemin aku uang itu. Ya terus gimana, Restu? Mbak tahu di mana keberadaan ibu sekarang? Ibu ada di ruang makan lagi sarapan. Kalau gitu aku akan ke kamar ibu dan mengambil uang itu di berangkasnya. Kalau sampai kamu terlambat, kamu tidak akan pernah bisa menemukan dia lagi. Bu, kalau sampai ibu lihat, ini pasti bahaya. Aneh sekali. Sepertinya ada yang dia sembunyikan. Maafkan aku, Ibu. Aku terpaksa melakukan ini. Makin hari makin berani ya sama gue. Karena setiap harinya kamu itu akan terbongkar siapa sebenarnya.